Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk anak-anakku semuanya yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Nah, gimana nih kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Meskipun kita masih belajar secara daring di rumah masing-masing, namun alangkah baiknya kita harus tetap selalu menjaga kesehatan kita, yaitu dengan cara makan makanan yang bergizi, agar tubuh dan juga imun kita selalu terjaga ya anak-anak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana nih, masih semangat? Harus tetap semangat dong ya, karena hari ini kita akan belajar nih mengenai materi yang sangat menarik untuk kita pelajari bersama-sama. Kira-kira hari ini kita akan belajar apa ya, Bu? Oke, hari ini kita akan belajar mengenai novel. Nah, minggu lalu kita sudah belajar mengenai pengertian serta ciri-ciri dari novel. Kira-kira ada yang masih ingat apa sih itu novel? Ya, betul sekali. Jadi, novel adalah karya sastra fiksi prosa yang ditulis secara naratif dan biasanya berbentuk cerita. Novel berasal dari bahasa Italia, yaitu novella yang artinya adalah kisah atau sepotong cerita. Sedangkan orang yang menulis novel ini dinamakan sebagai novelis. Kemudian, novel juga memiliki ciri-ciri loh anak-anak. Nah, Ibu mau tanya, apakah di sini ada yang masih ingat apa aja sih ciri-ciri dari novel itu? Ya? Betul, akan Ibu tambahkan. Jadi, ciri-ciri dari novel ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah novel ini memiliki jumlah kata lebih dari 35.000 kata. Kemudian yang kedua, alur novel ini bersifat secara kompleks. Yang ketiga, dalam novel ini biasanya cerita atau konflik yang dibawa ini lebih panjang. Dan yang keempat, ini biasanya novel setidaknya terdiri dari 100 halaman. Jadi itu dia ya pengertian serta ciri-ciri dari novel. Gimana, sudah mulai ingat yang Ibu sampaikan minggu lalu? Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai apa ya, Bu? Oke, hari ini kita akan belajar masih seputar mengenai novel, yaitu tentang isi dan kebahasaan dari novel itu seperti apa. Ini dia KD-nya, yaitu KD 3.9 tentang menganalisis isi dan kebahasaan novel, dan KD 4.9 tentang merancang novel dan novelet dengan memperhatikan isi dan kebahasaan. Masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai isi novel. Jadi dalam novel ini tentunya ada isi yang terdapat di dalamnya. Nah, isi novel ini dibagi menjadi dua anak-anak. Yang pertama itu ada unsur intrinsik, dan yang kedua ada unsur ekstrinsik. Nah, Ibu mau tanya nih, di sini kira-kira ada yang udah tahu apa sih itu unsur intrinsik? Ya, betul sekali. Jadi unsur intrinsik ini adalah unsur yang mana menjadi elemen utama yang terdapat dalam karya sastra itu sendiri, yaitu novel. Nah, unsur intrinsik ini memiliki berbagai macam loh anak-anak, yaitu meliputi alur, kemudian tema, tokoh, penokohan, latar, sudut pandang, dan juga amanat. Yuk kita bahas satu persatu. Baik, yang pertama ini ada tema. Tema adalah pokok permasalahan dalam sebuah cerita yang ditulis oleh seorang pengarang. Nah, dalam sebuah novel ini biasanya temanya ini bervariasi ya anak-anak, tergantung genre yang penulis itu tulis. Nah, contoh-contoh dari tema yang seringkali diangkat dalam sebuah novel itu meliputi percintaan, persahabatan, kekeluargaan, kehidupan, sosial, budaya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ini ada alur. Alur adalah rangkaian-rangkaian peristiwa yang menjadikan jalannya sebuah cerita. Nah, dalam novel ini terdapat 3 macam jenis alur, yaitu yang pertama ada alur maju, kedua alur mundur, dan yang ketiga ada alur campuran. Alur maju adalah alur yang mana ceritanya ini beriringan seiring berjalannya waktu. Sedangkan alur mundur adalah alur yang di dalamnya ini mengisahkan atau menceritakan kehidupan dari tokoh di masa lampau. Kemudian yang ketiga ada alur campuran. Ini merupakan perpaduan nih atau gabungan antara alur maju dan juga alur mundur seperti itu. Yang ketiga ini ada tokoh.
Nah, tokoh adalah orang yang memerankan dan juga menggerakkan dalam sebuah cerita atau novel yang ditulis. Nah, jenis-jenis tokoh ini ada dua nih. Yang pertama ada tokoh utama dan yang kedua ada tokoh figuran. Kemudian yang keempat itu ada penokohan. Nah, Ibu mau tanya, kira-kira antara tokoh dan juga penokohan ini apakah sama atau berbeda? Betul sekali. Jadi antara tokoh dan juga penokohan ini jelas berbeda ya anak-anak. Jika tokoh ini adalah orang yang menjalankan dalam sebuah cerita, namun kalau penokohan ini biasa disebut sebagai watak. Nah, definisi dari penokohan adalah pemberian watak atau karakter dari masing-masing pelaku dalam cerita novel tersebut. Nah, jenis-jenis dari penokohan ini ada 3. Yang A itu protagonis, yaitu tokoh yang baik. Yang B, tokoh antagonis atau biasanya ini disebut sebagai tokoh jahat karena merupakan pertentangan dari tokoh yang berwatak protagonis. Dan yang C itu ada tritagonis. Tritagonis adalah tokoh penengah. Nah, poin yang kelima ini adalah latar. Oke, poin pembahasan yang keenam ini ada sudut pandang. Jadi, sudut pandang adalah penempatan diri seorang pengarang atau cara pandang pengarang dalam melihat kejadian atau peristiwa-peristiwa dalam novel yang ditulisnya untuk dijelaskan kepada pembaca. Nah, macam-macam dari sudut pandang ini sebagai berikut. Yang pertama, ada sudut pandang orang pertama tunggal, itu ditandai dengan kata aku dan saya. Kemudian, sudut pandang orang pertama jamak, itu ditandai dengan kata kami dan kita. Selanjutnya, sudut pandang orang kedua itu ditandai dengan kata kamu, Anda. Kemudian selanjutnya ini ada sudut pandang orang ketiga tunggal, ditandai dengan kata ia, dia. Dan yang terakhir adalah sudut pandang orang ketiga jamak, yaitu ditemukannya kata mereka dalam novel. Seperti itu. Nah, untuk pembahasan yang terakhir ini adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan dari pengarang atau penulis kepada para pembacanya. Nah, dalam amanat ini biasanya berisi mengenai pesan-pesan baik yang sengaja pengarang tulis untuk disampaikan kepada para pembacanya. Untuk amanat itu sendiri, itu biasanya terdapat 2 jenis. Yang pertama itu amanat yang ditulis secara implisit, dan yang kedua adalah amanat yang sengaja ditulis secara eksplisit. Seperti itu. Oke, untuk pembahasan yang selanjutnya, ini ada unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik ini merupakan kebalikan dari unsur intrinsik yang telah Ibu jelaskan tadi. Definisi dari unsur ekstrinsik ini adalah unsur-unsur yang berada di luar karya sastra, namun secara tidak langsung ini masih mempengaruhi struktur dari karya sastra berupa novel tersebut. Nah, contoh-contoh dari unsur ekstrinsik ini ada 3. Yang pertama, yaitu nilai-nilai yang terkandung. Kemudian yang kedua adalah latar belakang pengarang, dan yang ketiga adalah situasi sosial. Oke, yang selanjutnya ini ada unsur kebahasaan dari novel. Nah, di sini Ibu sudah merangkum nih ada 3 jenis unsur kebahasaan dalam novel. Yang A itu ungkapan atau idiom, B majas, dan yang C ini ada peribahasa. Nah, kira-kira anak-anak di sini ada yang udah tahu apa sih perbedaan dari ketiga yang Ibu sebutkan tadi? Belum? Baik, akan Ibu jelaskan satu persatu ya. Nah, yang pertama ini adalah ungkapan atau idiom. Adalah gabungan kata yang membentuk makna baru yang mana tidak berhubungan dengan kata dasar pembentuknya. Contohnya seperti ini, yaitu terdapat pada kata gulung tikar. Ini bukan berarti tikarnya itu digulung ya anak-anak, namun gulung tikar di sini maknanya adalah bangkrut. Kemudian contoh yang kedua ini adalah naik pitam. Naik pitam ini memiliki makna artinya marah. Nah, kemudian untuk contoh-contoh lain dari ungkapan atau idiom itu seperti angkat tangan, meja hijau, angkat kaki, buah tangan, dan sebagainya. Masuk ke poin yang kedua, yaitu adalah majas. Majas adalah cara pengarang atau seseorang yang menggunakan bahasa ini sebagai alat untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, dan juga jiwanya. Nah, biasanya majas ini berisi mengenai makna-makna kias. Jadi bahasa yang digunakan ini cenderung akan lebih indah dalam novel yang ditulisnya. Kemudian untuk jenis-jenis dari majas, ini yang pertama ada majas metafora, yang kedua adalah majas personifikasi, yang ketiga majas hiperbola, dan yang keempat adalah majas simile. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu ada peribahasa.
Peribahasa adalah kalimat atau kelompok kata yang susunannya ini tetap dan berfungsi untuk mengungkapkan maksud tertentu. Contoh dari peribahasa itu yang pertama adalah ada udang di balik batu. Ini memiliki makna bahwa ada makna yang tersembunyi di dalamnya. Kemudian yang kedua ini adalah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ini artinya pekerjaan akan terasa ringan jika dikerjakan secara bersama-sama. Nah, masih banyak lagi nih contoh dari peribahasa. Bisa anak-anak lihat ya di buku paket atau di sumber internet. Itu banyak sekali contoh-contoh dari peribahasa yang bisa anak-anak pelajari. Oke, jadi itu dia materi mengenai unsur serta kebahasaan dari novel. Nah, untuk lebih jelasnya lagi nih, berikut ini akan Ibu tayangkan salah satu novel yang bestseller banget. Ini dia, yaitu novel berjudul Dylan 1990. Nah, kira-kira ada yang udah tahu ini karya siapa ya? Pengarangnya itu siapa sih yang menulis novel tersebut? Ya, betul sekali. Jadi, pengarangnya adalah bernama P.D. Baik. P.D. Baik ini adalah seorang penulis atau pengarang yang menulis novel Dylan 1990, Dylan 1991, dan juga Milea. Nah, kemudian yang selanjutnya ini adalah contoh dari analisis novel Dylan 1990 karya P.D. Baik. Nah, bisa anak-anak lihat ya bahwa di sini tuh udah jelas sekali mengenai unsur yang telah dianalisis, mulai dari tema, alur, sampai dengan amanat, dan juga ada unsur intrinsik di dalamnya. Selain itu juga kebahasaan dari novel Dylan ini juga sudah Ibu tayangkan di sini. Apa aja sih yang udah ditemukan dari novel tersebut? Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya cara anak-anak untuk menganalisis sebuah novel yang kalian pilih. Oke, untuk selanjutnya nih, agar Ibu tahu seberapa jauh sih kalian itu paham terhadap materi mengenai isi dan kebahasaan novel yang Ibu sampaikan tadi, Ibu akan memberikan kalian tugas. Kira-kira apa ya tugas itu? Ini dia, untuk tugas yang pertama, ini silahkan anak-anak membentuk kelompok kecil yang beranggotakan 3-4 orang. Lalu, langkah yang kedua, silahkan pilih salah satu novel yang kalian sukai. Di sini Ibu tidak akan membatasi, Ibu akan membebaskan kalian semua memilih novel, entah itu pengarangnya itu siapa, judulnya apa, itu terserah, sesuai dengan kesepakatan anggota kelompok. Kemudian langkah yang ketiga, silahkan untuk analisis dari segi isi dan juga kebahasaan yang terkandung dalam novel yang kalian pilih. Nah, itu dia tadi tugas yang pertama secara berkelompok. Kemudian tugas anak-anak yang kedua ini secara mandiri, silahkan dari novel yang kalian pilih ini buatlah rancangan. Rancangan di sini ini harus memuat isi serta kebahasaan dari novel. Ini dibuat seperti sinopsis ya anak-anak. Kemudian untuk pengumpulan tugasnya, silahkan nanti dikumpulkan kepada ketua kelas. Dan ketua kelas itu dikompilasi menjadi satu file, dijadikan RAR, kemudian dikirimkan ke email Ibu. Jangan lupa ya, untuk batas pengumpulannya adalah H-1 minggu depan sebelum kita pertemuan secara daring. Baik anak-anak, jadi hari ini kita udah belajar banyak banget nih mengenai isi dan kebahasaan dalam novel. Nah, di sini Ibu akan menyimpulkan sedikit materi yang sudah kita pelajari tadi itu apa aja ya. Nah, yang pertama itu mengenai isi. Nah, dalam novel ini terdapat dua jenis unsur. Yang pertama ada unsur intrinsik dan yang kedua ada unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik ini merupakan elemen utama yang berada di dalam karya itu sendiri. Nah, macam-macam dari unsur intrinsik ini seperti halnya yaitu ada tema, kemudian alur, tokoh, penokohan, setting atau latar, kemudian sudut pandang, dan yang terakhir ada amanat. Sedangkan untuk unsur ekstrinsik atau unsur yang berada di luar karya sastra namun secara tidak langsung ini masih mempengaruhi struktur dari karya sastra berupa novel tersebut. Nah, untuk contohnya ini ada 3 macam. Yang pertama ada nilai-nilai kehidupan, yang kedua ada latar belakang pengarang, dan yang ketiga ada kondisi sosial. Kemudian yang selanjutnya ini ada kebahasaan dari novel. Nah, dalam novel ini tentunya terdapat banyak sekali kebahasaan jika dianalisis secara mendalam ya anak-anak. Nah, untuk jenis kebahasaan ini ya, Ibu merangkum 3 macam. Yang pertama ini ada ungkapan atau idiom. Contoh-contoh dari ungkapan seperti yang Ibu jelaskan tadi itu seperti gulung tikar, kemudian naik pitam, buah tangan, angkat kaki, angkat tangan, kemudian banting tulang dan sebagainya.
Dan yang kedua ini ada majas. Nah, majas ini juga memiliki macam-macam. Yang pertama ada majas metafora, yang kedua majas personifikasi, yang ketiga majas hiperbola, dan yang keempat ada majas simile. Kemudian untuk peribahasa ini ibu mencontohkan dua. Yang pertama ada peribahasa, ada udang di balik batu, yang artinya ada niat tersembunyi atau terselubung di dalamnya. Dan contoh yang kedua ini adalah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, yang memiliki makna bahwa pekerjaan akan terasa ringan jika dikerjakan secara bersama-sama. Lalu, kira-kira apa sih Bu manfaat kita mempelajari novel tersebut? Tentunya jangan salah dong anak-anak bahwa kita mempelajari mengenai isi dan juga kebahasaan dari novel itu pasti ada manfaatnya. Yang pertama, ini kita nggak hanya sekedar tahu bahwa isi dari cerita novel itu apa, namun di sini kita juga mengetahui secara mendalam tentang unsur-unsur intrinsik kebahasaan yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua, ini kita bisa mengambil secara mendalam nih mengenai pesan moral atau nilai kehidupan yang disampaikan. Dan yang ketiga, ini kita akan cenderung lebih kritis dalam proses menganalisis suatu karya sastra, utamanya adalah novel. Seperti itu ya untuk manfaat yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini. Oke, jika masih ada yang bingung atau mungkin kurang difahami dari materi yang telah Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini, silakan untuk menuliskan pertanyaannya pada kolom komentar berikut ini ya. Dan harus tetap semangat dalam mengerjakan tugas, kerjakan dengan sungguh-sungguh, dan yang pasti harus lillahi ta'ala. Ini dari hati bahwa kita adalah menuntut ilmu untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, minggu depan kita masih akan berjumpa lagi secara daring. Tentunya masih seputar mengenai materi tentang novel. Jika pada kesempatan kali ini kita belajar nih mengenai isi dan kebahasaan novel, minggu depan kita akan fokus kepada merancang. Bagaimana sih cara merancang yang baik dan benar novel dan juga novel tersebut? Selain itu, kita juga akan membahas nih, mengomentari, serta mendiskusikan dari hasil pekerjaan anak-anak semuanya tentang merancang hasil dari novel yang telah kalian pilih tadi ya. Nah, oleh karena itu, silahkan anak-anak semuanya itu untuk menyiapkan diri terlebih dahulu, yaitu dengan cara membaca referensi dari buku paket maupun dari Google mengenai bagaimana sih cara merancang novel yang baik dan benar itu, agar diskusi minggu depan kita itu berjalan dengan lancar ya anak-anak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat berkah dan juga bermanfaat bagi kita serta orang lain ya anak-anak. Untuk itu, marilah bersama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, tetap semangat dalam belajarnya. Sekian dari Ibu, apabila ada kurang dan lebihnya, Ibu mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.